Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 tersangka untuk kasus polemik ijazahnya Pak Jokowi. 8 tersangka dibagi dalam 2 klaster. Satu klaster terdiri dari 5 orang, itu adalah Egy Sujana, Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, Dame Hari Lubis, dan Rustam. Satunya lagi, klaster yang satunya terdiri dari 3 orang adalah Dr. Tifa, Resmond Sianipar, dan Roy Suryo. Sudah terjadi banyak pro kontra terhadap penersangkaan ini, tetapi coba kita melihat dari perspektif yang positif dan optimistik. Dalam artian, penersangkaan ini justru menjadi satu etape yang sangat penting yang bisa membawa kasus ini kepada proses pengadilan. Sebab kasus ini sudah berlangsung lama, tetapi proses pengadilan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Gara-garanya adalah kesimpulan dari pengadilan yang tidak memiliki wewenang untuk mengadili kasus ini. Ini sudah terjadi di PN Surakarta dan PN Sleman. Kasusnya adalah sama, gugatan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah, karena penersangkaan ini adalah satu etape dan kemudian harus dibuktikan di ruang pengadilan, maka bolehlah kita berharap bahwa ruang pengadilan ini nanti akan menjadi ruang yang memang legal dan tidak punya alasan untuk merasa tidak berwenang mengadili kasus ini. Artinya, pengadilan ini akan menjadi satu etape yang sangat penting untuk membuktikan apakah 8 orang tersangka ini memang melakukan kesalahan sesuai dengan pasal-pasal yang ditersangkakan. Nah, dalam proses pengadilan itu nanti tentunya harapan publik akan terpuaskan, yaitu Pak Jokowi benar-benar sesuai dengan janjinya selama ini akan menunjukkan bukti fisik ijazahnya di depan hakim. Dan di situ nanti hakim akan memberikan perintah untuk dilakukan uji material, uji fisik, uji lab sesuai dengan kaidah saintifik terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Jadi nanti akan ada perintah dari pengadilan untuk memberikan tugas khusus kepada para expert, para ahli yang memang otoritatif dan legal melakukan uji lab terhadap asli dan tidaknya ijazahnya Pak Jokowi. Nah, kalau ruang pengadilan memang benar-benar bisa melakukan proses itu, maka insya Allah pengadilan ini nanti akan menjadi pengadilan yang fairness, yang adil, dan bisa memenuhi harapan publik selama ini. Jadi itu yang saya maksudkan dengan marilah kita mencoba melihat kasus penersangkaan yang dilakukan Polda Metro ini dari sisi yang positif dan optimistik. Positif, optimistik bahwa ini adalah satu etape yang bisa mengarahkan ke etape legal, yaitu membawa kasus ini ke ruang pengadilan dan dalam tanda kutip bisa memaksa Pak Jokowi untuk hadir di proses pengadilan itu sembari menunjukkan ijazahnya secara fisik, kemudian diuji lab secara saintifik, sehingga pengadilan ini benar-benar nanti outputnya adalah sebuah kesimpulan hukum yang punya wibawa asli dan tidaknya ijazah Pak Jokowi ini.